Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sobat hijrah rahimakumullah. Nabi Syeds alaihi salam. Mendengar namanya saja pasti asing di telinga kita. Ya, beliau merupakan salah satu nabi yang namanya tidak diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Namun, beliau ada dalam riwayat-riwayat para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir, dan sebagai salah satu rukun iman, kita wajib mempercayai kenabian beliau. Nabi Syeds merupakan salah satu nenek moyang umat manusia. Beliau merupakan anak dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Syeds adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam atas kesabaran beliau saat kehilangan Habil. Beliau juga merupakan guru dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Syeds memiliki kelebihan dari anak Nabi Adam yang lain. Beliau memiliki kebijaksanaan serta ilmu yang luar biasa. Beliau juga dikenal adil dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Syeds yang ditunjuk sebagai penerus Nabi Adam dalam memimpin umat manusia. Beliau menerima perintah khusus berupa suhuf yang berjumlah 50 lembar. Sebelum kewafatan Nabi Adam alaihi salam, beliau menunjuk Syeds agar memimpin umat manusia. Selain itu, beliau juga memberikan 5 pesan nasihat kepada Nabi Syeds. Pertama, jangan pernah merasa aman hidup di dunia, karena Nabi Adam yang pernah hidup dengan tenang di surga pun dikeluarkan daripadanya. Kedua, jangan mengikuti hawa nafsu istri, karena hal tersebutlah yang membuat ia makan buah terlarang. Ketiga, pertimbangkan setiap perbuatan yang dilakukan agar tidak menyesal kemudian. Keempat, ketika hati merasa ragu, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Kelima, bermusyawarahlah bila ada suatu masalah. Nabi Syeds memimpin anak-anak Adam dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang, melebihi orang-orang yang bersama Nabi Syeds. Qabil mempunyai sifat serakah, sombong dan keras, dan Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah yang jauh bersama keturunannya. Sementara Nabi Syeds alaihi salam telah menerima perintah dari Allah di dalam syariatnya bahwa lebih baik tidak pergi bersama golongan pihak Qabil. Awal mula munculnya musik. Dikisahkan bahwa saat itu iblis merubah dirinya sendiri dalam bentuk seorang lelaki muda, dan dia pergi ke sebuah tempat pandai besi. Dia berpura-pura bekerja di tempat tersebut. Dan apakah kalian tahu apa yang dilakukan iblis? Iblis menciptakan sebuah seruling dan membuat suara yang belum pernah didengar oleh orang-orang sebelumnya. Dan dia memperkenalkan seruling itu kepada setiap orang. Mereka tertarik dengan suara yang ditimbulkan oleh seruling itu, dan mereka begitu asyik menikmatinya, sehingga mereka perlahan mulai lalai dan asyik menikmatinya, dan mereka melupakan perintah-perintah Allah. Di pihak lain, Nabi Syeds tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan, kaum Nabi Syeds kerap mendengar suara seruling itu saat mereka lewat, dan mereka menyukai suaranya. Sebagian dari mereka mendatangi arah suara itu. Mereka melihat wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan untuk turun gunung dan melihat apa yang terjadi.
Mereka tidak berniat untuk berbuat jahat sedikit pun. Namun, ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun semakin mendekat, dan mereka melihat bahwa orang-orang itu bukan wanita, tetapi itu adalah pria-pria tampan. Sehingga para wanita itu mulai menampakkan kecantikan mereka untuk menarik perhatian yang biasa disebut dengan tabaruj. Akhirnya, pria dan wanita mulai bercampur dan berbaur melalui musik dan pesta. Akibatnya, interaksi alami dan biologis pria dan wanita pun terjadi, dan setan mulai menggoda mereka, sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Dan disinilah awal mula terjadinya perzinaan. Atas perintah mendiang ayah beliau, Nabi Syeds mengajak kaumnya untuk memerangi Qabil dan pengikutnya. Kelompok Nabi Syeds dan kelompok Qabil akhirnya berperang. Inilah peperangan pertama yang terjadi di muka bumi. Akhirnya, pihak Nabi Syeds memenangkan pertempuran dan mereka menawan Qabil di sebuah tempat yang panas hingga dia meninggal. Sebelum kematian Qabil bertanya kepada Nabi Syeds, mengapa beliau tidak menjaga persaudaraan di antara mereka. Nabi Syeds kemudian mengatakan, kenapa Qabil sendiri tidak menjaganya. Akhirnya Qabil dibelenggu hingga akhir hayatnya. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.